Yo, lo balik lagi sama gue Richard Valentina. Salam profit. Mantep guys ya. Kayaknya udah pada profit nih teman-teman ya. Jadi saya akan mengupdate seputaran analisa Bitcoin dan Ethereum kembali ya. Jadi kemarin itu sudah saya update ya mengenai Bitcoin sama si Ethereum. Kemudian juga ada token game dan juga token lokal yaitu SmartyPay. Kalian bisa coba mampir buat yang memang penasaran gitu ya, bisa dapetin passive income seperti apa gitu teman-teman ya, buat yang tertarik aja. Oke, jadi memang kemarin itu kan banyak banget ya teman-teman informasi, mungkin kalian juga udah baca ya, banyak banget yang kena likuidasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa dibilang juga seperti short squeeze ya. Jadi adalah sebuah kondisi di mana banyak banget nih ya teman-teman yang pasang short. Kemudian bandar lihat, wah ini kayaknya udah harus dibersihin nih yang nge-short tuh teman. Makanya market ataupun Bitcoin itu tiang hijau tinggi teman-teman ya. Jadi banyak yang kena likuidasi dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Untuk analisa Bitcoin terlebih dahulu teman-teman ya. By the way langsung kita lihat ke time frame 1 jam aja ya teman, biar lebih detail. Nah, ini time frame 1 jam ya, teman. Jadi memang seperti pembahasan kemarin ya. Yang harus kita perhatikan ya itu adalah ketika dia kena reject dari yang terakhir kali dia mencoba untuk tembusin di resistance $39.000 di area sini ya. Ketika dia drop atau koreksi itu syaratnya harus membentuk higher low ya dari lowest point sebelumnya. Teman-teman itu di kisaran 33.000 atau 32.900-an. Dia tidak boleh lebih di bawah area itu, ataupun kalau setidaknya ya dikoreksi sampai situ ya potensi kita melihat yang namanya double bottom. Cuman kabar baiknya teman-teman ya, skenario baiknya dia create ya yang namanya higher low teman-teman. Jadi adalah sebuah tanda yang baik sekali dan disusul dengan breakout atas ini resisten ini yang sebelumnya kena reject beberapa kali ya, 4 kali kena reject dan akhirnya berhasil di breakout teman. Kemudian setelah berhasil nge-break, dia juga sudah mencapai nih target pertama kita ya setelah breakout teman-teman, setelah breakout dari level ini. Oke, itu di kisaran 40.500 sampai 41.000 dolar sudah mampu dicapai teman-teman. Next target lagi, nah ini di tanda centang saya berikutnya ya, itu di sekitar 42.000 sekian ya, 42.800 sampai 44.000 dolar, sekitar area itu. Karena memang kita bisa lihat ya sebelumnya itu ya market itu didorong to the deep ya di area situ ya. Jadi mungkin sekali ya buat whales ya ataupun ya banyak lah ya yang udah akumulasi waktu Bitcoin di bawah ini ya, ketika nanti Bitcoin menghampiri area sini bisa saja ada ya mungkin kepikiran, oh kayaknya mau jual lagi lah atau lain-lain sebagainya gitu ya teman. Jadi memang saya pribadi info ke teman-teman, kalau Bitcoin sudah mendekati area sini sudah berhati-hati ya, ataupun sudah bisa kembali cicil jual atau mengurangi posisi. Oke guys ya. Nah, kemudian untuk jangka lebih pendeknya kita bisa lihat ya teman-teman, ini pergerakan yang mantap sekali dari si Bitcoin. Oke, jadi kalaupun dia sekarang ini akan koreksi, tetap balik lagi ya, dia harus lebih tinggi daripada lowest point sebelumnya atau di sekitaran 36.200-an dolar. Harus lebih tinggi dari area sini ya, setidaknya dia mampulah bertahan di kisaran area sini yang sebelumnya menjadi strong resistance teman-teman ya, yang potensially menjadi new support untuk si Bitcoin. Jadi kalau misalkan dia koreksinya cuma sampai sini kemudian mantul lagi untuk hit next resistance, berarti kita bisa lihat pertanda cukup bagus. Kenapa? Ya udah, karena dia membentuk yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya atau lower point sebelumnya ya. Jadi itu pertanda yang cukup bagus karena kita bisa lihat adanya uptrend untuk jangka pendek dari si Bitcoin teman. Jadi itu yang harus kita lihat dari pergerakan si Bitcoin ya. Kalau misalkan kita mau melihat si Bitcoin ini bisa lanjut up lagi untuk istilahnya mencapai atau mentesting next resistance target lagi, yang dimana kalau menurut target saya itu di kisaran 42.800-an atau 42.900 sampai ke area 44.000 dolar. Itu adalah next target untuk si Bitcoin teman-teman ya. Oke, nah kalau misalkan ya ini skenario buruknya, kalau misalkan dia koreksi pun testing di sini malah jebol, ya ini pertanda yang dia masih adanya kemungkinan untuk testing dan mantul kembali di kisaran area sebelumnya di sini. Ya sebelumnya kan ini berfungsi juga menjadi support teman-teman ya. Jadi itu adalah next harapan kedua
untuk dia mengalami pemantulan. Ya, breakdown dari situ udah harus berhati-hati. Kenapa sudah harus was-was? Karena kalau dia daerah situ sudah break, itu ada potensi yang cukup besar untuk dia testing kembali di kisaran 32.900 dolar. Di bottoming dia di tanggal 24 Januari tahun 2022, teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dua area support ya, ini support 1 dan ini support kedua yang harus diperhatikan, teman-teman, oke? Dan next resistance tadi sudah saya infokan di kisaran 42.900 sampai 44.000 dolar lah ya, teman-teman. Jadi itu dulu untuk jangka pendeknya. Next kita bahas untuk daily-nya, teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk daily-nya Bitcoin, dia sudah mampu nge-break out, teman-teman, terhadap garis trend line warna ungu ini. Dimana ini udah kita lihat ya, sering banget kena reject ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali kena reject, teman-teman ya. Dan akhirnya sekarang ya sudah berhasil breakout 6 kali bahkan ya, terakhir kali sebelum dia breakout juga ke reject lagi. Ya udah 6 kali kena reject, ini time frame daily by the way, dan akhirnya mampu breakout, teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah pertanda yang bagus. Cuman yang harus kita lihat lagi untuk si Bitcoin, teman-teman ya, balik lagi sama seperti yang pembahasan time frame 1 jam ini tadi ya. Dia harus kuat ya. Ketika retest di box warna kuning ini di kisaran 39.000, di kisaran 40.000 untuk mengalami pemantulan kembali. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat juga di box warna kuning yang sudah saya tandain ini sebelumnya menjadi area support and resistance untuk si Bitcoin. Jadi semoga dia mampu bertahan di kisaran area itu untuk terbang lebih tinggi lagi setidaknya di bulan Februari ini. Ingat ya, disclaimer setidaknya di bulan Februari ini loh, teman-teman ya. Dan kita bisa lihat juga untuk RSI-nya dia sudah berada di level di atas level 50, di mana itu berpotensi untuk si Bitcoin ini. Kita lihat ya, price action-nya itu cukup rally lah ke depannya ya. Kalau misalkan kita lihat sebelumnya, ketika dia breakout dari level 50 ini ya, lanjut naik, kita bisa lihat ya, pergerakan untuk si Bitcoin sendiri ini cenderung lumayan agresif ya untuk kenaikannya ya, ketika dia sudah mampu breakout dari level 50 time frame daily ya untuk RSI-nya, teman-teman ya. Kemudian ini ya, kita bisa lihat ini ketika dia sudah breakdown di bawah 50 kemudian dia breakout kembali ya dari RSI level 50 ini, kita bisa lihat pergerakan yang cukup ekstrim rally si Bitcoin, teman-teman. Nah ya, jadi memang kita udah lihat ini time frame daily udah bagus banget, dia udah mampu breakout dari level 50 RSI-nya. Tinggal kita lihat ya, semoga teman-teman seperti sebelum-sebelumnya dia retestnya kuat dan lanjut rally lagi ya, teman-teman ya, untuk si Bitcoinnya ya. Jadi untuk dari segi RSI time frame daily pun sudah cukup bagus menurut saya gitu, karena dia sudah mampu ngebreak area 50. Nah tinggal kita nunggu aja nih dia ketika retestnya untuk melanjutkan penguatan. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita coba lihat untuk time frame 4 jamnya yang lebih kecil lagi ya. Oke, ini time frame 4 jam ya. Selain garis trendline resistance yang sudah mampu di breakout ya, kita tarik lagi garis, teman-teman ya, di sini yang sebelumnya menjadi support and resistance juga. Ini mungkin saya akan ganti jadi line aja, kemudian warna hijau. Oke guys, jadi ini kita bisa lihat ya, sebelumnya garis warna hijau ini sempat beberapa kali juga saya sudah bahas ya, teman-teman, di video-video saya sebelumnya ya. Karena memang di area situ itu menjadi area yang penting. Kenapa? Kita bisa lihat sebelumnya ini berfungsi menjadi support and menjadi new resistance untuk si Bitcoin ya. Ya teman-teman, jadi udah berapa kali testing nggak kuat nge-breakout. Nah sekarang ini udah mendekati sekali nih, ini sudah mendekati sekali dengan garis trendline sebelumnya, teman-teman ya. Dan ini penting banget ya, kita bisa lihat ya, ini sudah mendekati sekali, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini adanya rejection ya, udah deket-deket area sini adanya rejection, menurut saya cukup wajar untuk dia setidaknya retest kembali ke kisaran 39 sampai 40 ribuan dolar ya, teman-teman, untuk kembali untuk mengambil ancang-ancang atau pijakan ya, teman, setelah dia mampu breakout lumayan kenceng untuk bisa breakout dari trendline warna ya, teman. Sekaligus kalau dia sudah mampu breakout pun tadi sesuai yang kita bahas di time frame 1 jamnya, yaitu kisaran 43 sampai 44 ribu dolar untuk next targetnya. Nah kalau misalkan itu pun sudah kecapai dan sudah ke breakout ya, next target lagi untuk si Bitcoin yaitu adalah area sini yang sebelumnya ini menjadi support beberapa kali sebelum dia jebol, itu di kisaran 45.500-an dolar. Jadi perhatikan untuk beberapa area resistance yang tadi sudah saya infokan dan juga area support yang penting untuk si Bitcoin. Oke guys ya. Nah sekarang untuk terakhir kita akan bahas untuk Ethereum time frame 4 jam sekilas aja, teman-teman ya. Jadi memang kemarin ini sudah saya update di video saya. Ethereum ini bermain di channel memang ya, teman-teman ya. Dan dia sudah mampu sustain ya, teman, di atas garis tengah-tengah atau titik-titik ini dari pergerakan channelnya dia. Kita bisa lihat waktu dia retest, teman-teman, di sini tuh ya. Waktu dia retest ke bawah ini untuk dipertahankan akhirnya ada mantul ya, teman, sampai ngejar ke
nih, bagian atas dari resisten yang terbentuk atau trendline resisten yang terbentuk dari channel ini. Ya, dia sudah mampu dan sekarang ini posisinya dia akan retest dulu. Di mana di situ juga ada garis trendline ya atau trendline resisten dari channel yang garis warna kuning ini. Kemudian juga ada MA 200 time frame 4 jamnya. Ya, teman-teman ya. Jadi area sini ya, ini cukup penting untuk area dia retestnya. Ya, dia setelah dia sudah breakout teman-teman ya. Jadi seperti ini dia udah retest breakout, kemudian di sini akan retest untuk melanjutkan penguatan kembali. Nah, kalau pertanyaannya di area sini dia nggak kuat untuk retest ataupun koreksi wajar, kemana arahnya teman ya. Jadi kita bisa lihat lagi untuk pergerakan si Ethereum sebelumnya ya, yang bisa kita jadikan sebagai mungkin target koreksi kalau misalkan di area sini jebol. Ini kan kisaran-kisaran 2.950 $2.970 teman-teman ya, sekitar area itulah. Kalau jebol itu kita bisa tarik garis di kisar-kisaran ini teman-teman. Ini sebelumnya menjadi support, jadi resisten, jadi potensialnya menjadi new support. Ya, itu di sekitar 2.820-an sampai 2.850-an dolar. Ya, untuk next target koreksi dari si Ethereum kalau memang di level ini ya dia nggak kuat untuk istilahnya tersideways atau koreksi wajar gitu, atau koreksi kecil ya teman-teman. Jadi next targetnya itu di support ini yang tadi sudah saya sebutkan di kisaran 2.820-an sampai 2.850-an dolar, di mana di situ ya sebelum jadi support and resistance ya yang saya tandain pakai garis warna merah ini, dan juga di situ ada garis putus-putus yang sekarang berfungsi menjadi support. Ya, kalau misalkan belum lewatin ya itu kan berfungsi menjadi resistance. Ya, kalau misalkan udah lewat, udah mampu di break, ketika dia mau retest ya berfungsi menjadi support. Karena garis titik-titik ini sebelumnya juga berfungsi menjadi support, resisten, support ya, dan resisten ya. Jadi potensialnya ketika dia udah mampu breakout yang menjadi support ya. Jadi perhatikan area itu, dan terdalamnya di area bawah ataupun trendline support dari si channel ini teman-teman, yaitu di kisar-kisaran 2.680-an sampai 2.700-an dolar ya. Jadi ini 3 area yang cukup penting untuk target koreksinya si Ethereum teman-teman. Ya, kalau misalkan yang nanyain, oke, kalau misalkan dia retest ke area situ, nah kemudian kalau misalkan dia mengalami penguatan ke area sekitar berapa bro gitu kan, pertanyaan next lagi gitu ya. Kalau dia lanjut mengalami penguatan, yang harus kita waspadai itu di kisaran area 3.200-an dolar. Ya, sebelumnya juga Ethereum itu ditendang turun di area situ ya, jadi harus berhati-hati loh teman di kisaran itu. Nah, next lagi di kisaran 3.400 dolar, karena juga di area situ berapa kali ini kena reject lumayan. Ya, teman, jadi perhatikan untuk jangka pendeknya di kisaran 3.200 dan di kisaran 3.400 dolar. Ya, jadi 2 area resisten itu harus diwaspadai, teman-teman ya, untuk si Ethereum jangka pendek sampai jangka menengah. Dan perhatikan juga untuk beberapa area supportnya, teman-teman, untuk si Ethereum, oke? Jadi memang saya pribadi nggak berekspektasi terlalu lebih ya, karena baru lihat oh dia udah mampu breakout dan lain sebagainya, langsung ngomong ngalur ngidul, oh ini si Ethereum bakal 10.000 dan lain sebagainya, enggak. Ya, jadi memang saya analisa untuk jangka pendek sampai jangka menengah yang lebih realistis aja beberapa target areanya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu over bagaimana lah ya, terlalu berlebihan lah teman-teman. Jadi memang sewajarnya aja lah targetnya gitu loh teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk pembahasan Ethereum dan Bitcoin ya. Semoga juga si Ethereum soon kita akan lihat, semoga si Ethereum itu mampu nge-flip atau outperform dari si Bitcoinnya ya teman-teman. Jadi itu sebuah pertanyaan bagus untuk nanti altcoinnya itu bisa mengikuti ya, istilahnya berterbang-terbangan juga lah harganya. Ya, itu yang saya harapkan. Dan juga terakhir, Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin juga menurun ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas bahasan saya, kayak kalian bisa analisa kembali untuk menentukan pilihan kalian, apakah kalian mau open posisi di area berapa dan mulai cicil jual di area berapa. Tentunya saran saya perhatikan untuk beberapa target resisten yang tadi sudah saya infokan di video kali ini. Itu aja, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan happy weekend, salam profit.